Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah subuh rahimakumullah, kaum muslimin muslimat yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Kita memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan kali ini. Hari ini hari yang ke-22 nggih. Insyaallah nanti malam kita melanjutkan hal-hal yang sudah biasa kita lakukan setiap tahun untuk melakukan iktikaf malam 23, malam 25, 27 dan 29 insyaallah. Nanti seperti yang sudah berjalan, panjenengan bisa memulai, terserah panjenengan. Mau mulai habis isya sampai subuh boleh. Ya, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki malam 21 maghrib itu sudah tidak pulang ke rumah di masjid selama 10 hari. Panjenengan yang mau mengikuti boleh. Nggih, yang mau tinggal di masjid sampai lebaran nggih boleh. Ya boleh pulang ke rumah ketika ya khususnya untuk kaum bapak ya, kalau kaum ibu mungkin disibukkan dengan urusan badak. Gina mboten. Ya, kalau para ibu-ibu zaman Rasulullah akhir bulan Ramadan mereka sibuk iktikaf, tapi ibu-ibu zaman sekarang ya menjelang akhir Ramadan sibuk kelambi karo iya, kalau zaman Rasulullah para istri-istri Rasulullah semuanya iktikaf dan mereka mendirikan kemah di masjid ya, jadi benar-benar ditutup. Kalau mereka iktikaf di masjid dibikin bilik khusus ya selama 10 hari ya, tidak pulang kecuali ada kepentingan. Ya, beriktikaf dalam. Ya, tidak ada urut-urutannya aja nih, ya nggak ada. Yang jelas panjenengan niat iktikaf masuk ke dalam masjid, mau apa saja itu boleh-boleh saja, tidak ada urutannya. Ya, yang jelas apa sih sebenarnya iktikaf itu? Iktikaf itu ya berdiam diri di masjid, menghilangkan urusan dunia, ya, menghilangkan atau melupakan urusan dunia, fokus kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita bermunajat, kita bertaqarrub, mendekatkan diri, boleh dengan membaca Al-Quran, boleh dengan membaca kitab-kitab agama, boleh dengan salat-salat sunnah, atau diam berzikir dan sebagainya. Ya boleh tidur juga boleh kalau sudah capek begitu. Dan kalau sudah niat iktikaf, kita tidak boleh untuk mencampuri istri kita. Ya selama
waktu kita melaksanakan iktikaf, niatnya terserah. Tapi para ulama menyatakan walaupun umat Islam ini walaupun sesaat itu sudah dinamakan iktikaf. Artinya tidak harus selama 10 hari. Walaupun itu yang terbaik, ya. Mungkin suatu saat kita harus mencobanya sekali-kali. Okay? Betul-betul malam 21 maghrib kita masuk ke masjid, keluar baca. Itu tapi memang harus persiapan gitu. Ya persiapan di situ segalanya. Artinya ya karena 10 hari kita tidak ngode paribasannya berarti panjenengan harus mempersiapkan ya bekalnya itu. Tapi monggo, Allah tidak membebani kita kecuali sesuai dengan kesanggupan kita. Itu. Ya monggo, yang penting jangan melewatkan. Ya walaupun seperti kita yang sudah berjalan kita iktikaf, ya kalau kita isi dengan salat malam tambahan mulai jam 2 sampai subuh. Ya mudah-mudahan ya kita melatih diri kita untuk taqarrub kepada Allah tabarak wa taala. Itu terkait iktikaf nih. Kita hari ini kita akan lanjutkan kajian tentang surat-surat terkait sedekah, terkait riba, terkait muamalah. Kita akan terkait hutang piutang. Ini ayat-ayat yang sangat gamblang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, ayatnya sangat panjang dan sangat banyak. Kecuali untuk masalah riba. Masalah riba adalah hal-hal hukum yang turunnya akhir. Artinya di dalam Al-Quran ayat-ayat mengenai riba sedikit. Kalau terkait sedekah sangat banyak. Itu akan tetapi kalau terkait muamalah tentang yang lain-lain juga tidak begitu banyak. Menjadi dasar patokan baik kita ketika kita bermuamalah dengan manusia. Bagaimana Allah mengatur itu semuanya agar terjadi keseimbangan. Ya karena kalau tidak ada aturan, ya kalau kita mengikuti aturan atau prinsip dasar bermuamalah orang-orang kafir itu prinsipnya modal semending untungnya akeh. Itu prinsip dasar ekonomi mereka, tidak mengenal berkah, ya modal sedikit guna mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, ya itu prinsip dasar muamalah atau ekonomi di dalam masyarakat yang tidak berdasar kepada Al-Quran. Berbeda dengan Al-Quran, berbeda dengan umat Islam. Pada prinsipnya kita bermuamalah adalah untuk mencari ridho Allah, untuk mencari kesetaraan atau keadilan, dan juga mencari saling memahami dan saling berbagi dalam rangka ta'awun alal birri wat taqwa. Itu prinsip dasar di dalam ekonomi agama Islam, sehingga semuanya banyak unsur sosial. Itu. Kita mulai dari ayat yang ke-267. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah dari yang baik-baik, ma kasabtum, dari apa yang menjadi usaha kalian. Allah memberi garis bawah min thayyibati ma kasabtum. Artinya dari hasil usaha yang halal. Dari hasil usaha yang thayyib. Saya sudah sering menjelaskan bahwasanya kita diperintah oleh Allah untuk makan makanan yang halal dan thayyib. Itu
Kalau thayyib, kalau Allah menyebutkan thayyib berarti itu adalah makanan yang sekaligus halal. Ya. Tapi ada juga makanan yang halal akan tapi tidak thayyib. Itu halal sebenarnya akan tapi tidak thayyib. Itu. Sehingga kalau Allah menyatakan tadi anfiku min thayyibati ma kasabtum, artinya kita diperintah oleh Allah untuk menafkahkan sebagian dari hasil usaha kita yang halal dan thayyib. Usaha yang baik maksudnya, yang tidak melanggar aturan syariat. Ya contoh menjadi pegawai, ya. Pegawai ketika itu muamalahnya halal, itu berarti hasilnya halal. Kalau pegawai misalnya pegawai pabrik minuman keras misalnya, itu halal thalib nombatan, halal nombatan, haram karena zatnya haram maka hasilnya juga haram tidak thayyib. Itu menjadi pegawai halal, tapi pegawai kalau yang mempekerjakan hal-hal yang haram itu menjadi tidak thayyib. Riba haram, bank itu ribawi, sehingga penghasilan pegawai bank itu halal napa haram? Nah, pertanyaannya. Sama saja. Itu penghasilan pegawai bank itu adalah sebagian besar itu para ulama menyatakan keharamannya. Bukan saya yang mengatakan. Kalau bank itu menganut sistem ribawi, maka penghasilannya haram. Itu yang dikatakan para ulama. Akan tetapi kalau bank tersebut adalah bank syariah yang menganut ekonomi syariah, maka itu menjadi halal. Itu seperti itu. Atau usaha-usaha yang lain, misalnya penjualan sesuatu yang haram, itu pasti bukan sesuatu yang thayyib, tidak akan diterima oleh Allah. Tidak akan diterima, ya. Jadi Allah tabaraka wa ta'ala menghendaki yang dinafkahkan di jalan Allah adalah min thayyibati ma kasabtum. Apa-apa yang menjadi usaha kita, pekerjaan kita yang baik-baik. Dan bagaimana terkait zakatnya dari penghasilan kita, Allah dan Rasulnya sudah menetapkan standar. Ya, bagi siapa-siapa yang mempunyai dari hasil usahanya, dia bisa menyimpan emas sebanyak 83 gram atau perak sekitar 560-an gram. Itu kalau dia sudah memilikinya selama 1 tahun, maka dia wajib untuk dikeluarkan zakatnya setiap tahun. Itu. Dan itu harus kita fahami bagi kita yang memiliki. Kalau dirupiahkan emas 83 gram, jika duta kayaknya akas yang dua ibu-ibu ya. Nggih, Bu. 83 gram, akeh. Kalau sekarang emas berapa? 1 juta nggak sih? Iya. Ya mungkin ya sekitar 900 katanya. Ya, tapi untuk takarannya adalah emas 24 karat, sehingga mungkin harganya lebih tinggi. Ya, kalau itu 900.000 kali 80 berarti sekitar 72 atau 73 juta rupiah. Itu standarnya. Ya, sama ketika kita mempunyai uang ya sekitar 70 juta rupiah dan sudah kita miliki selama 1 tahun, maka wajib untuk dikeluarkan dikeluarkan zakatnya, yaitu sebesar 2,5% atau 1/40.
Itu dari hartanya. Itu untuk harta. Dalam? Iya, misalkan kita punya tabungan. Ya, punya tabungan di bank ya sebanyak 72 juta dan sudah dimiliki selama 1 tahun. Itu syaratnya. Ya, syarat wajibnya. Akan tetapi kalaupun tidak mencapai itu, panjenengan kepengin mengeluarkan sedekah, infak yang sunnah, itu tidak yang apa maning ngarep tewehna kabeh 50 juta kabeh glutak bagus sekali. Gitu. Tapi ya wajibnya adalah seperti itu. Standarnya adalah 83 kilo gram. Bukan kilo ya kalau emas. Ya, 83 gram emas. Jadi kalau kita mempunyai harta berupa emas, perak maupun simpanan lah ya, simpanan berupa uang, karena sekarang jarang orang yang menyimpan harta dalam bentuk emas ya, rata-rata mungkin dalam bentuk uang dengan ditabung ya di bank itu. Dan saya sudah sering menyampaikan ketika panjenengan menabung di bank ya, karena ini sifatnya darurat sehingga hanya kita fungsikan untuk menabung saja. Sementara bunganya haram untuk kita makan. Ya, akan tetapi ketika sudah keluar jangan juga dibiarkan. Artinya panjenengan boleh ambil lalu untuk hal-hal yang sifatnya untuk kepentingan umum. Ini para ulama membolehkan daripada nanti ngendog nang bank nanti dipakai nggak tahu siapa nggih. Itu mending diambil misalnya untuk perbaikan jalan, membuat sumur dan sebagainya, enggak apa-apa. Itu jangan dimakan sendiri, itu karena riba ya, mengandung riba dan itu pasti akan berdampak buruk bagi kita. Ini ya, jangan kalau orang sekarang kan ada yang namanya tabungan deposito nggih, sudah sering kami sampaikan. Menaruh uang misalnya 1 miliar, kita ongkang-ongkang di rumah ya, ngerti-ngerti duitnya akeh, iya, orang tidak dengan usaha. Ini riba ya, riba. Haram hukumnya. Ini haram, ya enggak boleh. Itu jamaah rahimakumullah, kita harus sampaikan. Ya. Kan tapi kita memang hidup di zaman yang seperti ini. Kita membutuhkan perbankan untuk mempermudah transaksi. Tidak mungkin kita misalnya melakukan transaksi 100, jumlahnya 100 miliar, kon gawe duit ya duitnya guling gawa nganggo tronton apa itu sehingga tidak mungkin ya kalau kita bertransaksi ya. Kalau kita sih di Cikadu ya nggak sampai gede-gede banget ke, tapi kalau untuk urus skala nasional maupun internasional itu kan bisnisnya bisa miliaran. Kalau harus transaksinya dengan uang tunai itu tidak memungkinkan. Makanya agama Islam mengakomodasi hal-hal tersebut. Allah sudah tahu dan itu semuanya bisa berjalan. Dan jamaah rahimakumullah, bank-bank di Arab Saudi, di Abu Dhabi, di negara-negara Islam lainnya, mereka sama sekali tidak menerapkan bunga seperti di kita. Dan mereka bisa berjalan, alhamdulillah, dan bisa mendapatkan untung. Sehingga aturan syariat ekonomi Islam bisa berjalan untuk perbankan modern. Dan itu lebih barokah daripada perbankan konvensional. Tapi kita tidak akan panjang lebar ya. Ini urusannya mandan ilmiah mau bagiannya wong-wong dur. Karena kita membahas sedikit saja. Itu sekali lagi ya, kita berusaha untuk tidak tergiur. Ya, tidak tergiur kepada hal-hal yang berbau ribawi. Ya, walaupun ketone akeh tetapi tidak akan membawa keberkahan di dunia wal akhirah.
Ini harus kita fahami. Lalu Allah melanjutkan, wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan apa-apa yang maaf, satu lagi untuk kasaban ini adalah termasuk juga jual beli. Jual beli itu yang punya bisnis usaha ketika mempunyai aset, ya aset yang diperjualbelikan itu sudah mencapai sekitar nilai 72 juta, ya, yang diperjualbelikan itu sudah wajib untuk mengeluarkan zakat. Kalau di Cikadu, wallahu a'lam nggih, kayaknya urung ana nggih. Sekitar itu apa ada saya nggak tahu. Ya kalaupun ada toko-toko besar ya kayak mungkin di Pertelon itu kayaknya lebih ya. Kayaknya lebih kalau 72 juta. Itu yang wajib dikenai zakat, dan itu ketika sudah setahun, tapi semuanya ya yang punya usaha, yang punya uang yang diputarkan ya berserta piutang dan segala macam itu sudah mencapai 72 juta dalam jangka setahun, maka sudah wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Tapi kalaupun hanya dengan mohon kesulitan menghitungnya, ya dikira-kira kalau memang dikhawatirkan sudah terkena kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Itu. Jamaah rahimakumullah, sekali lagi sedekah zakat itu tidak mengurangi harta, kata Rasulullah. Itu yang harus kita yakini. Walaupun pada hitungannya itu berkurang, akan tetapi akan bertambah keberkahannya. Ini yang harus kita yakini sehingga orang tidak merasa sayang, ya. Karena sekali lagi syaitan mengajarkan kita, mempengaruhi kita, menakut-nakuti kita supaya jangan membayar zakat, mengko duite entong, gampangnya seperti itu. Anakku mangan apa, anak cucu nenyong keduman apa, ngerenggo zakat, itu setan. Ya, tapi Allah menjanjikan maghfirah dan karunia yang sangat banyak. Ya, walaupun sama-sama uang 100.000 yang diberkahi oleh Allah dengan yang tidak diberkahi oleh Allah, nilainya tidak akan sama. Itu 100.000 ketika diberkahi oleh Allah untuk keluarga dengan jumlah jiwa yang sama, ya, di antara satu diberkahi dan satu tidak berkahi, pasti akan berbeda keberkahannya, kebaikannya. Itu yang harus kita pahami. Gitu. Ini kita harus yakin tentang hal-hal seperti ini karena ini disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Lalu berikutnya, wa mimma akhrajna lakum minal ard. Lalu dari apa-apa yang dikeluarkan, yang ini bahasanya mimma akhrajna, apa-apa yang kami keluarkan. Artinya ketika kita menanam sesuatu yang memberikan itu berbuah, bukan panjenengan. Nggih? Paham nggak? Ya, yang menentukan itu subur, yang menentukan itu berhasil, itu bukan pupuk, bukan panjenengan, bukan apa-apa. Makanya Allah memberikan kalimat wa mimma akhrajna lakum minal ard, yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Hasil bumi itu semuanya adalah Allah yang mengeluarkan, Allah yang menentukan kadarnya. Arab apik panene, Arab elek, Arab apa baik, itu yang menentukan Allah tabaraka wa taala. Kadang kita hanya berusaha ya dengan segala macam cara ilmu yang kita miliki, akan tetapi kalau Allah tidak berkehendak untuk panen, ya gatal nggih. Gagal total. Itu seperti itu yang harus kita sadari, ya. Dan itu sudah kita jelaskan kemarin, ya. Itu untuk yang wajib dizakati adalah terkait tanaman panganan pokok,
Ya, sementara tanaman yang lain kata para ulama tidak. Tapi kalau tanaman pokok ya padi, jagung, kentang misalnya kalau itu menjadi tanaman pokok, gandum misalnya kalau menjadi tanaman pokok, yaitu yang dizakati. Sementara untuk tanaman-tanaman yang lain tidak ada kewajiban zakat khusus. Hanya memang kita diperintah di samping yang wajib juga sedekah sunnah. Itu. Dan nisabnya seperti sudah kami sampaikan yaitu sebanyak sekitar 720 kilogram. Ya, kalau sudah mencapai itu berarti sudah wajib untuk terkena untuk membayarkan zakatnya. Dan pembagiannya itu adalah 8 asnaf ya. Yang paling umum adalah fakir dan miskin, ada fisabilillah, ada memerdekakan budak, ada gharim ya, orang yang berhutang di jalan Allah boleh kita berikan zakat. Begitu juga ada yang lain ya. Ada 8. Itu semuanya boleh kita bagikan, boleh kita beri, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Itu. Kalau zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang ada amil khusus yang bagian mengurusi zakat, ya. Boleh saja panjenengan menyerahkannya kepada amil boleh, ya, asal amil tersebut amanah untuk bisa menyerahkan apa-apa yang kita bayarkan dari bagian zakat itu. Kita lanjutkan sedikit. Wala tayammamul khabisa minhu tunfikun. Janganlah kalian memilih di antara yang mau dizakatkan, mau diserahkan zakatnya, mau diinfakkan, ya, al-khabisa minhu. Ya, al-khabisa itu yang buruk-buruk daripada hasil buminya. Ya, jangan dipilih ya ketika kita mau menafkahkan harta kita di jalan Allah atau membayar zakat, memberikan sedekah, memberikan infak, ya. Terkait dengan hasil bumi, jangan pernah memilih yang buruk. Allah tidak akan menerima. Karena apa? Di akhir ayat Allah menyatakan wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Itu ketahuilah Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Eta. Ya, tidak boleh kita wala tayammamul khabisa minhu tunfikuna walastum bi akhidihi illa an tughmidu fih. Jadi janganlah kalian memilih yang buruk-buruk padahal kalian sendiri terhadap sing buruk kue orang melirik acan lah cara sikadun. Ya, kalau zaman dahulu contoh yang mudah ada beras nampat, ada beras bulog. Ya bulog mbok orang melirik acan sing rata-rata ngompan pitik zaman gano, zaman sekarang sih alhamdulillah ya walaupun beras bantuan tapi tetap bagus nggih. Nggih mboten? Karena saya tidak pernah mendapatkan. Iya, kalau yang ya saya dengar berasnya bagus alhamdulillah, tidak seperti zaman dahulu. Itu. Jadi sekali lagi jangan kita memberikan kepada Allah sesuatu yang buruk yang kita sendiri tidak suka. Itu yang baik-baik. Ketahuilah kita memberikan sedekah ini tujuannya pada hakikatnya kita beribadah kepada Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Iya, panjenengan misalnya maring presiden memberi hadiah kok uang 50.000 misalkan. Ya, 20.000 sih kok ngapain ngomong kayak nggih. Kalau dengan saya mungkin jadi besar 50.000. Tapi kalau untuk orang yang kaya tidak ada artinya. Begitu juga dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, Allah itu maha kaya dan terpuji. Ya, kita tidak boleh atau tidak ora patut lah cara wong cikadune.
ya, untuk memberikan sesuatu kepada zat yang maha kaya dan terpuji, sesuatu yang buruk yang kita sendiri tidak suka, bahkan orang melirik acan. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu, kita lanjutkan insyaallah besok pada kesempatan yang mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk senantiasa memperbaiki amal-amal kita, memperbaiki akidah kita, sehingga kita semakin meyakini kebenaran agama kita dan kita bisa menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan berbekal amal-amal solih sewaktu kita di dunia. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.